Cukup lama ya nunggunya. Oke. Selamat datang di channel Foresight. Yazid di sini dan inilah Foresight. Oke, di sini gua mau membahas episode baru tulisan gua, yaitu episode IPS, Ilmu Politik dan Society. Nah, gagasan gua menghadirkan episode IPS ini karena gua cukup tertarik belajar ilmu politik melalui melalui YouTube, disertai referensi yang valid gitu loh. Misalkan dari referensi media CNN, media Total Politik, media-media yang memang kredibel lah untuk dipertanggungjawabkan. Nah, di episode IPS ini gua mau berbicara tentang kenapa gini, pemberangkatannya Aristoteles pernah berkata, tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali kepentingan. Itu gua entah Aristoteles entah siapa ya, lupa gua. Pokoknya kutipannya itu, tidak ada yang abadi di dunia ini selain kepentingan. Nah, maksud kata kepentingan ini adalah kata yang erat kaitannya dengan perpolitikan, komunikasi, society, dan lain sebagainya. Jika memang merujuk pada kata kepentingan, kita harus bisa lebih membuka mata dan melek bahwa kita nggak bisa menutup diri dari politik dan pemerintah. Gue adalah salah satu orang yang sebenarnya dari dulu tidak terlalu interest lah, tidak terlalu minat ke dunia politik. Tapi ketika gue mulai lagi kuliah di 2016, gue ngerasa politik itu cukup fundamental loh. Orang tuh harus cukup paham. Karena apa? Karena kita kan sebagai manusia, makhluk sosial yang berkewarganegaraan itu harus tahu apa kebijakan-kebijakan public policy yang memang dibutuhkan oleh rakyat atau dibutuhkan oleh kita selaku aspirasi rakyat itu. Mereka yang mungkin terjun langsung sebagai eksekutif atau legislatif mungkin memiliki power lebih dalam penentuan kebijakan publik itu. Akan tetapi gua sebagai warga sipil juga memiliki aspirasi untuk menyuarakan aspirasi gua melalui sosial media, salah satunya di channel Foresight kini. Nah, langsung aja ke episode ilmu politik dan society ini. Gue pemberangkatannya dari kepatuhan gini. Gue judulnya mungkin gue akan ngasih judul, nanti gue akan ngasih judul lah pokoknya. Gue ngerasa bahwa gue baru bisa merasakan pentingnya belajar politik itu ketika gue berorganisasi di 2017-2018. Ternyata seorang manusia bisa mengubah dunia gitu loh. Bisa mengubah arah peradaban, bisa mengubah cara pemikiran orang, bisa mengubah tata kelola apapun itulah. Gua yang dulu setidak minat itu mulai ketika gua menyadari tentang politik ini, salah satunya public policy ya, kebijakan publik. Misalkan dalam artian gua yang pernah hidup di 3 provinsi ya, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jawa Timur, ngerasa ternyata ada perbedaan antara kebijakan publik di 3 provinsi itu. Dan salah satu yang membuat gua akhirnya memutuskan untuk belajar politik adalah daerah istimewa Yogyakarta. Gua senang akan peristiwa, gua senang akan sejarah, gua senang akan sesuatu yang
eh, bisa mengubah arah peradaban atau bisa memberikan dampak kehidupan baik secara langsung atau tidak langsung. Dari daerah istimewa Yogyakarta, gua memulai dengan sederhana. Gua memilih perguruan tinggi yang pada waktu itu tidak banyak orang tahu, dan termasuk gua juga yang kurang tahu terhadap perguruan tinggi tersebut. Tapi dari situ cerita gua dimulai. Nah, kesederhanaan gua hidup di daerah istimewa Yogyakarta adalah di DIY minim sekali orang ngasih klakson. Padahal dari kejauhan ini kejadian-kejadian yang melibatkan kebijakan publik ya, entah itu infrastruktur jalan, entah itu perda, entah itu pergub dan lain sebagainya. Kan di perempatan nih, di cross, di perempatan lampu merah, lampu udah hijau, gak ada yang klakson anjir. Padahal ya emang lagi ngantri gitu kan. Biasanya yang gua rasain nih di beberapa provinsi, di provinsi lain itu nggak klakson. Tapi yang bikin gua kaget dan gua ngerasa bahwa kok di Jogja gini gitu loh. Gua ngerasa, oh iya, klakson tuh bukan gini. Klakson itu bisa menjadi alat untuk mengingatkan, atau alat untuk memberikan pemberitahuan, entah itu untuk mengingatkan pengendara yang memang dia melamun atau dia main HP di tengah jalan, entah karena memang dia tidak melihat lampu sudah hijau. Itu tidak sedikit loh yang peristiwa seperti itu. Bentar, aduh, gua haus lagi. Namun yang gue rasain di Jogja itu tuh gue cek langsung, ternyata memang lagi ngantri gitu loh. Dan itu nggak ada klakson, minim sekali, 95% lah minim orang klakson buat kayak cepet-cepetin gitu, tet. Akhirnya dari situ gue mengambil kesimpulan bahwa ya emang lagi ngantri aja gitu loh. Lah emang lampu hijau ya memang istilah dalam Jawa alon-alon sing penting kelakon itu bener. Sampai pada saat lampu merah lagi, itu tuh benar-benar tertib aja, tertata. Nah dari situ gue ngerasa, apa ini yang disebut daerah istimewa Yogyakarta? Oke, itu adalah salah satu contoh. Contoh gue kedua, gue kan pada waktu itu naik motor Kawasaki 2,5 ya, dengan knalpot berisik lah, cukup berisik gitu. Di provinsi gua sekarang di Jawa Barat itu knalpot berisik itu ditilang karena apa gitulah, gua gak tahu. Padahal kan knalpot berisik tergantung knalpotnya juga ya. Tapi kalau setahu gua knalpot berisik dengan ICC 250 ke atas itu tuh nggak terlalu berisik, berbeda dengan knalpot berisik lainnya seperti motor yang King RX atau yang memang knalpot bobokan dan lain sebagainya. Nah dari situ gue ngerasa kenapa gue nggak pernah ditilang gitu. Terus gue ngerasa bahwa mungkin belum, mungkin rezeki gue nggak ditilang dan lain sebagainya. Dan sampai pada saat motor itu dijual, gue gak pernah ditilang. Peristiwa ketiga adalah gue pernah ditilang di Jogja hanya karena melanggar lampu lalu lintas. Jadi kan dari arah jalan Tugu, atau itu tuh kalau nggak salah jalan Surya Negara apa ya? Bentar gue cek dulu deh, gue salah. Jalanku, jalan mana kanmu? Ya, itu adalah jalan Pangeran Mangkubumi arah ke Jalan Malioboro. Kan itu tuh gini nih, ini ceritanya gue dari Tugu. Ini gue Tugu nih. Terus lurus Jalan Pangeran Mangkubumi. Kan kalau harusnya itu belok kiri kan, ngeliling dulu baru bisa masuk ke Jalan Malioboro karena ada lintasan kereta api. Nah, gue waktu itu lurus. Memang ada lampu lalu lintas jangan melewati itu.
dikendarai, tapi kalau didorong bisa. Nah pada waktu itu gue memang mengendarai, akhirnya gue ditilang dengan surat tilang dan lain sebagainya. Gue sempat nelpon teman gue polisi juga, tapi akhirnya setelah surat tilang turun nggak bisa. Ya maksudnya di sini gue akui, gue pengen ada komunikasi antara polisi dengan polisi bahwa kesalahan gue itu karena gue ngelihat bahwa motor bisa jalan. Nah gapnya motor yang nggak bisa jalan, motor bisa jalan itu didorong. Nah di situ gapnya, gue dikendarai. Nah akhirnya gue ditilang 2 minggu 3 minggu. Pada waktu itu gue lupa deh, teman gue ikut sidang, kalau gue enggak, karena gue itu udah acara pulang. Pokoknya pas acara tilang itu gue pulang deh ke Jawa Barat. Ya udahlah, singkat cerita akhirnya gue tanya polisi yang ada di sana lah, di sana. Kemudian ke kantor Latlantasnya, ke kantor di Lantasnya. Terus kata petugasnya itu, tolong cek aja ke salah satu daerah polsek. Ya udah, gue mendatangi ke salah satu daerah polsek. Ya udahlah, gue masuk deh. Bentar, sebelum melanjut ke cerita ini, jauh sebelum itu gue pernah ditilang dan itu harus bayar. Gue pernah ditilang di salah satu provinsi dan itu tuh harus bayar. Akhirnya gue bayar. Herannya di Jogja, gue datang ke polsek itu mengambil. Bapaknya bilang, ya dia ada yang bisa dibantu. Ya pak, ini pak kemarin gue jelasin deh bla bla bla. Oh ya dia tunggu sebentar. Dia kasih STNK-nya, ini deh STNK-nya. Nggak gitu deh. Kalau nggak salah gue masuk, dia tunggu di sini, nanti masuk ya. Gue masuk, gue udah siapin tuh duit. Karena gue waktu itu searching kesalahan-kesalahan dengan tindakan sekian dan dendanya sekian gitu. Gue siapin uang. Pas gue mau bayar, nggak usah bayar. Lain kali jangan diulangi lagi. Gila. Gue ngerasa bahwa kalau gue pribadi itu tamparan sih. Tamparan bagi kesalahan gue yang seharusnya waktu itu tidak terjadi. Tidak terjadi itu bukan berarti dihindari ya. Tidak terjadi itu tidak seharusnya gue tuh melanggar. Karena memang sudah jelas. Mungkin karena keteladoran gue juga, terserah. Nah itu kejadian kedua. Tadi kejadian pertama itu apa sih, lupa gue. Klakson, tidak minim klakson. Kejadian kedua adalah ditilang, digratiskan. Ini kejadian ketiga. Jadi gue pernah masuk ke salah satu rumah sakit. Jadi pada waktu itu gue tuh sakit, masuk ke salah satu rumah sakit A. Di rumah sakit A gue tuh nggak bisa melakukan cek lab karena rumah sakit A itu tidak memiliki alatnya. Akhirnya gue dirujuk ke rumah sakit B. Rumah sakit B ini rumah sakit terbesar, rumah sakit rujukan juga. Gue masuk lah. Gue masuk dengan segala kepolosan gue, dengan segala ketidaktahuan gue. Akhirnya gue masuk ke pendaftaran. Gue nanya, Bu, ini saya dirujuk ke sini, bla 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 bla. Oh iya, tunggu ya. Akhirnya bayar, kalau nggak salah kurang lebih administrasinya itu 75.000. Udahlah. Akhirnya gue diarahin ke salah satu lokasi labnya itu. Gue sempat bolak-balik 2 kali karena gue salah masuk gedung. Sampailah gue di gedung labnya itu dan ke atas. Terus pihak labnya nanya, ya mas ada yang bisa dibantu? Ya pak, saya tuh ini. Oh masnya rujukan ya? Iya pak. Tadi bayar nggak? Bayar. Nah dari situ bapaknya bilang, terus siapa bayar mas? Ini kan rujukan. Nggak bisa kayak gini. Suruh masnya balik lagi ke pendaftaran. Suruh pendaftarannya, pihak admin pendaftaran menghadap ke saya. Ini nggak bisa, ini nggak boleh bayar. Mas kan rujukan. Nah dari situ gua anjir.
Dari situ pada waktu itu gue tercengang, dan sampai sekarang surat rujukannya gue masih punya, dan gue nggak diperiksa lab. Dan sampai itu kalau nggak salah 2017, sampai waktu bergulir 2021 gue berpikir, gila, apakah ini yang disebut tindakan gratifikasi? Apakah terlepas itulah apapun istilahnya, pokoknya itu adalah sebuah tindakan yang menurut pihak lab keliru. Karena yang disebut rujukan adalah tidak mesti melakukan pembayaran pendaftaran. Karena pendaftarannya itu udah ditanggung di rumah sakit A tadi. Itu yang membuat anjir, gila sih. Nah, ketiga itu, nah ini keempat sih yang bikin gua tercengang juga. Jadi bentar deh. Misalnya di sini sinyalnya kurang. Nah, bisa lihat video ini kan? Ini adalah mobil Gubernur Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono 10. Iya 10. Dia nggak menggunakan patwal, anjir. Dia nggak menggunakan patwal, dia tertib antri gitu loh. Itu yang ngebuat anjir. Dari situ gue ngerasa bahwa ya inilah sosok pemimpin dunia. Ini menurut sudut pandang gue. Karena apa? Karena dia tidak merasa bahwa dia seorang raja, padahal dia adalah seorang raja, padahal dia adalah seorang gubernur, padahal dia adalah seorang pemimpin provinsi. Tapi dia merasa dia sama sejajar dengan rakyat biasa. Dia tidak menggunakan patwa, tidak pun menerobos lampu merah, tetap tertib gitu loh. Itu salah satu kekaguman gue di daerah istimewa Yogyakarta ini. Itu keempat berarti ya. Pertama tadi klakson, kedua tilang, ketiga rumah sakit, keempat kerajaan. Nah, gue gak mau nambahin yang kelima, tapi gue mau berbicara gini terkait kepatuhan seorang pengendara bermotor ya. Guys, ini bukan tentang menggunakan helm, adalah bukan tentang kepatuhan kita terhadap polisi, bukan tentang seutuhnya kepatuhan kita terhadap nilai hukum, bukan seutuhnya kepatuhan kita terhadap apapun itu, tapi salah satu cara untuk menyelamatkan diri dalam berkendara adalah dengan menggunakan helm. Ingat loh, apa sih beratnya menggunakan helm gitu loh. Kita kepinggirkan aturan-aturan yang tadi ya, dalam artian bukan berarti mengabaikan, tapi kita juga harus memperdulikan diri kita bahwa kepala ini kalau kejedot aspal tuh sakit. Aspal itu keras loh. Itu sebabnya perlu pakai helm. Nah dari sini gue ngajak publik, ngajak semua orang, ya ayo berkendara menggunakan helm gitu loh. Jadi jangan sampai gagal menerjemahkan sebuah kenyataan. Dalam artian memakai helm itu karena takut polisi, karena bla bla. Janganlah. Tinggalkan persepsi itu. Pedulikan kepala Anda, pedulikan keselamatan Anda. Kesehatan Anda lebih penting, is everything. Kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, di episode IPS ini gua pengen selalu berbagi cerita, storytelling. Gue sebagai storyteller misalkan bagaimana semoga apa-apa yang baik dari diri gua, dari mood gua bisa dijalankan atau bisa
diikuti, yang buruk-buruknya jangan diikuti. Bahwa kemudian gua begitu sangat kagum, ini gua disclaim dulu ya, gua sebetulnya balik lagi tadi ke cerita awal, gua nggak terlalu melek, nggak terlalu fokus, nggak terlalu interest sebenarnya di zaman dulu. Tapi di era pemerintahan Pak Jokowi ini, gua seolah-olah dibuat kagum dengan kepemimpinan beliau. Entah itu kesederhanaannya, entah itu kebebasan dalam berdemokrasi. Ini gua pernah mendapatkan informasi ini dari orang Amerika langsung nih, yang waktu itu mengisi kuliah di kampus gua. Di waktu itu orang US ini berkata dia nggak suka dengan presiden US pada waktu itu, tapi dia tetap tidak berbicara, ya udah gitu loh. Tapi di Indonesia ini ada yang menghina Pak Jokowi lah, menghina apapun, dan subhanallah, Pak, Anda ahli surga menurut saya, amin. Pak Jokowi ini menurut gua sosok yang hero gitu loh, sosok yang memang ya pernah gue bahas di video sebelumnya. Beliau ini adalah pemimpin dunia. Beliau yang seberani itu, di era beliau yang seberani itu mempertahankan kedaulatan rakyat, sumber daya alamnya, kalah di gugatan nikel di WTO, World Trade Organization. Dia berkata, zaman dulu tuh ada yang tanam paksa, sekarang ada yang ekspor paksa. Emang iya, gila sih. Pak Jokowi ini seberani itu gitu loh. Seberani itu, ya emang ini sumber daya alam kita bangsa yang besar gitu loh. Bahwa kemudian background Pak Jokowi adalah PDI Perjuangan, dan gue kagum dengan partai itu. Ideologinya, cara kaderisasinya, gue kagum. Kemudian di kejadian Pak Jokowi di tengah perang Ukraina Rusia, Jokowi hadir untuk mendamaikan kedua negara tersebut. Dia dengan gagahnya datang. Dia dengan gagahnya menjawab menyampaikan konferensi pers. Saya akan datang mendamaikan. Gue gak tahu konteks narasinya kayak gimana, yang jelas dia datang ingin mendamaikan, udah kelar gitu. Terus Polri TNI kalau nggak salah ya pengamanan presiden nggak pas pampres lah. Pak ini lagi perang bla bla bla. Dengan gagahnya Pak Jokowi bilang, itu urusan Anda. Nah maksud itu urusan Anda, ya kita jangan, kenapa sih kita masih takut gitu loh. Tahu misi Pak Jokowi datang juga untuk kebaikan kok. Bahwa kemudian nanti ada apa-apa, ya kan itu tanggung jawab pengamanan, ya emang iya. Lah kan digaji oleh rakyat untuk apa ya? Untuk apa? Untuk membela bangsa ini gitu loh. Nah dari kejadian itu, terlepas gua suka warna merah senada dengan warna PDIP, gua begitu sangat mengagumi sosok Ibu Mega, sosok Pak Ganjar, sosok mungkin the next Jokowi ada di PDIP. Tidak menutup kemungkinan. Dan gue dukung itu. Karena gue ngerasa bahwa memang it's the good gitu loh. Kaderisasi PDIP itu menurut gue keren banget sih. Nah, dari episode IPS ini, PDIP memang menjelma menjadi partai politik yang menurut gue Georges lah, menakjubkan gitu loh, dengan gagasan-gagasan Bung Karno, gagasan-gagasan Trisakti, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan, dan gagasan-gagasan yang membuat menurut gua sukses melahirkan kader-kader bangsa gitu loh, pada putih-putih bangsa, generasi penerus pembangunan gitu. Dan semoga di tengah pesta rakyat di 2024 ini minim sekali terjadi polarisasi. Toh
Ya, tiap orang punya punya simpatisan masing-masing lah. Tiap orang tuh punya hak untuk mendukung siapa presidennya, siapa partainya, tuh berhak juga. Coba kemudian lakukanlah dengan cara fair gitu, adil, dengan cara elegan. Itu jangan sampai bla bla bla, politik identitas lah, agama lah, bla bla, anjir, itu zaman kapan gitu loh. Maksud gua, agama dan identitas adalah menjadi itu tuh menjadi urusan individu gitu, privacy gitu, jangan dibawa ke ruang publik lah. Itu mungkin terkait keresahan gua tentang bagaimana gua belajar berpolitik dan menuangkan pembelajaran gua melalui episode IPS ini, ilmu politik dan society. Terima kasih sudah menonton video gua. Like jika Anda suka, dislike jika Anda tidak suka. Temukan keseruan Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Ya, sini dan inilah Forset. Dadah. Selamat ketemu di video selanjutnya.